kurang. Kemudian juga apa namanya, belajar bagaimana dalam operasinya. Masih ingat ya, kalau seandainya ada persamaan, sebentar nih saya sambil coret-coret. U dikali V, misalnya Y sama dengan U dikali V, teman-teman kalau masih ingat turunannya, maka menjadi U V aksen ditambah U aksen V. Kalau masih ingat ya. Kemudian Y sama dengan U per V. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau turunkan, ini menjadi apa? V aksen U. Kalau nggak salah ya, nanti saya sambil cek juga. Oh sorry, ini kesalah, bukan V aksen U. Oke. Karena nanti kita akan belajar lagi, yang ini tetap akan di-recite. Mungkin ada yang sudah baca modul juga, itu kan ada ininya, ada apa, guideline-nya lah kurang lebih. Ini kalau seandainya kalian punya suatu persamaan yang bentuknya U per V, ketika diturunkan, maka menjadi V dikali U aksen dikurangi V aksen U per V kuadrat. Nah, nanti kita masih akan pakai kedua jenis ini, itu kurang lebih masih akan kita utak-atik selama perkuliahan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada satu hal yang ingin kita pahami ya. Jadi output dari luaran dari mata kuliah hari ini, teman-teman bisa membedakan apa itu differential equation sama kan ada juga persamaan aljabar. Kadang kita masih mix up. Nah, kemudian untuk differential equation sendiri itu ada 4 kategori yang nanti teman-teman akan kita sama-sama pelajari untuk identifikasi ini termasuk kategori apa. Karena nggak semua persamaan diferensial itu bisa diselesaikan. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh open mic ya, karena saya nggak mungkin sering-sering ngecek ada resana atau tidak. Jadi nanti langsung open mic atau ya lebih enak open mic kayaknya. Baik, saya mulai ya. Jadi untuk persamaan itu ada 2 jenis. Jadi persamaan aljabar sama yang diferensial. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ya, aljabar itu intinya kan dia mengandung suatu variabel, baik variabelnya itu mau polinomial atau tidak. Ya yang penting aljabar ini adalah suatu persamaan yang nanti bisa kita selesaikan. Dan usually dia state something about a number X. Jadi nggak harus X sih, bisa jadi Y, itu juga termasuk variabel ya. Jadi intinya aljabar tuh ada kaitannya sama variabel, kemudian X ini biasanya sebut. Bentar ya. Ini saya juga mikir nih, besok kan biasanya ada hitung-hitungannya juga nih kalau kita kuliah, tapi kita kuliahnya hybrid, jadi bisa jadi besok saya tetap menjelaskannya pakai pad, sambil yang di kelas bisa latihan, atau saya juga coba cek bisa nggak pakai whiteboard terus kamera portable-nya dilihat dari yang di rumah, karena kalau kesusahan mungkin tetap pakai layar monitor aja ini gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau aljabar kata kuncinya dia menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan X-nya ini baik dalam bentuk X maupun X square ataupun nanti X pangkat 3, dan bahkan dia bisa menunjukkan relationship-nya. Nah, tapi intinya dia tidak memberikan nilainya ini mentah-mentah, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Makanya disampaikan doesn't give you either X or X square, tapi lebih bagaimana Anda bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Makanya yang dikasih dalam bentuk hubungan, tapi nggak langsung nyoh ini berapa hasilnya. Begitu ya. Nah, sebenarnya menjadi solusi itu artinya apa? Jadi kalau teman-teman punya suatu persamaan kayak gini, solusinya itu kan masih ingat ya, jadi dulu pernah mungkin SMA X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, ini yang disebut dengan solusi sebenarnya. Jadi penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini prinsipnya adalah nanti ekuivalensi. Oke. Nah, untuk bedain bagaimana sih persamaan diferensial, nah intinya kalian cara menengeri itu apa ya? Menandai, yaitu lihat aja apakah dia ada bentuk fungsi apostrof, ada fungsi turunannya atau tidak. Ya, jadi dia sama-sama bentuknya mungkin kelihatannya sama-sama linear ya, tapi kalau di aljabar
itu yang di stage itu kata kuncinya adalah a number x, jadi ada x-nya. Sementara kalau di differential equation, dia lebih merupakan fungsi yang mengandung fungsi, seperti itu. Oke, kemudian relationship yang ingin dia hubungkan adalah suatu fungsi terhadap turunannya, baik turunan y aksen maupun nanti turunan kedua maupun turunan ketiga. Itu bisa saja. Nah, dikatakan bahwa suatu fungsi itu menjadi solusi ketika sesuai, cocok nanti differential equation-nya. Jadi, ada yang disebut dengan fungsi atau ini nanti istilahnya adalah general equation. Nah, ketika teman-teman nanti menemukan solusi, nanti solusinya itu bisa jadi dalam bentuk beda ya. Kalau seandainya solusinya aljabar itu kan X1-nya berapa, atau mungkin X sama dengan berapa, itu fungsi aljabar. Tapi kalau di fungsi diferensial, solusinya maka Y, T atau Y itu berapa. Nah, nanti kita akan ke belakang lihat bentuk solusinya seperti apa. Oke. Dan ini for every T, jadi fungsi ini sangat tergantung dengan nilai T-nya berapa. Karena kalau seandainya saya tulis T sama dengan 0, akan menunjukkan hasil Y aksen yang berbeda dong. Dibandingkan kalau saya tulis Y sama dengan 2. Gitu. Jadi dia sangat kondisional sifatnya. Kalau aljabar itu kan sebenarnya hanya mau mendefinisikan X-nya. Kalau ini mendefinisikan suatu fungsi yang nilainya sangat kondisional tergantung nilai T-nya ini. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Sebenarnya ini lebih ke equation introduction. Jadi ini teorinya, pengantarnya beberapa nanti untuk pemahaman. Tapi kita akan latihan soal dari modul juga yang sudah saya upload. Nanti kita coba beberapa ya, mungkin nggak semua. Oke, seperti tadi dikatakan bahwa differential equation atau singkatannya, kalau kalian sudah mulai nyicil-nyicil baca modul itu, ini disingkat DE. Nah, ini sudah disampaikan juga bahwa menyatakan hubungan antara fungsi dengan turunannya, baik turunan pertama, kedua, dan lain sebagainya. Dan kemarin juga sudah belajar membedakan turunan pertama, kedua, ketiga. Penulisannya itu macam-macam ya teman-teman. Bisa kalian tulis dalam bentuk Y aksen atau DY per DX. Itu sama aja, artinya turunan pertama. Atau D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ini kan artinya adalah sampai turunan ketiga. Kalau ditanya, Bu, ada 7 keturunan enggak? Ya, saya enggak tahu. Gitu. Tapi biasanya jarang-jarang, bisa sampai mentok 3, tapi ya mungkin saja. Kemudian teman-teman masih ingat ya, turunan ini kemarin waktu kita belajar matematika dasar, ini disebut apa? Parsial. Ya, kalau teman-teman masih ingat. Jadi misalnya kalian punya fungsi f x, y, kemudian kalian pengen tahu kalau seandainya fungsi f diturunkan hanya terhadap x. Jadi df x, y per dx, kalian hanya pengen tahu ini doang. Nah, ini bisa. Atau hanya mau y-nya aja, itu juga bisa. Itu disebut dengan diferensial yang parsial. Jadi sepatah-sepatah. Nah, ini contohnya sudah ada juga di sisi kotak yang kanan. Kalau teman-teman lihat ada suatu fungsi mengandung variabel baik X ataupun Y. Maka kalau seandainya kalian ditanya diturunkannya hanya terhadap X, yaitu diferensial yang parsial terhadap X. Kalau dia diturunkan terhadap Y, ya diferensial parsial terhadap Y. Begitu. Makanya disebut partial derivatives. Oke, ini hanya sebagai pengantar juga. Nah, ini sebenarnya kan outputnya teman-teman bisa membedakan. Ini termasuk persamaan apa sih? Kan ada berbagai jenis persamaan. Nah, classification kriteria itu ada 4 secara umum. Kita melihat dalam bentuk ordinary atau partial differential equation. Jadi kalau ordinary itu biasanya yang, oke, kita nanti bahas satu-satu aja deh. Kemudian yang kedua ada jenis persamaan diferensial yang first atau second order. Ini kita sudah pelajari, di mana first order itu artinya turunan pertama, second turunan kedua, dan mungkin nanti third, fourth, fifth gitu, artinya turunannya berjenjang. Ya, mungkin ini yang paling gampang lah
Kemudian ada istilah linear non-linear. Nanti kita akan pelajari perbedaannya apa, dan ada yang autonomous sama yang non-autonomous. Kalau ditanya nih, apa sih pentingnya kita kok memahami kategorisasi ini? Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena nantinya teman-teman ketika melakukan suatu pemodelan matematika, tadi seperti saya bilang, nggak semuanya itu punya penyelesaian, punya solusi. Nah, itu ada ciri-cirinya. Ada beberapa jenis klasifikasi yang bisa diselesaikan, ada yang memang tidak bisa diselesaikan. Jadi penting untuk mengetahui klasifikasinya. Baik, kita mulai yang pertama, yang sekarang, yaitu untuk jenis klasifikasi yang persamaan ordinary, persamaan turunan ordinary dan yang parsial. Oke, tadi teman-teman sudah ngeh dikit ya, parsial itu intinya at least ada 2 variabel atau lebih dari satu, kemudian penurunannya pun harus sifatnya satu-satu, nggak bisa jebret langsung gitu kan. Oke. Kemudian sebentar. Nah, biasanya lambangnya juga ya kalau partial diferensial itu, kalau teman-teman masih ingat kemarin di matematika dasar itu lambangnya bukan D, tapi dia kayak delta seperti ini. Jadi D. Nah, ini biasanya disebut dengan parsial, terlihat dari simbolnya. Oke. Nah, yang sering kita gunakan, nanti kita temui selama beberapa waktu ke depan, dan mungkin akan banyak teman-teman jumpai ketika menemukan persamaan-persamaan selama di FTP, mungkin lebih banyak ordinary differential equation. Jadi, kenapa seperti itu? Karena lebih simple. Dia merupakan fungsi dari variabel tunggal. Jadi, nggak akan ribet. Walaupun pada kenyataannya, teman-teman pasti akan menemukan banyak variabel dalam persamaan equation itu, tapi ini yang paling enak, paling simple. Kita berusaha simplifying. Nah, sementara kalau mau yang lebih kompleks, itu partial differential equation. Nah, aplikasinya contohnya apa? Misalnya. Nah, kalian masih ingat ya, ada rumus misalnya PV NRT. Nah, seandainya kalian ingin, teman-teman mau membuat suatu fungsi persamaan nentuin tekanan misalnya. Nah, kadang dalam tekanan itu kan nggak semua nggak hanya satu faktor, nggak semuanya disebabkan satu faktor. Bisa jadi, oke, R ini konstanta, N-nya itu adalah jumlah zat, kemudian V-nya volume, T-nya temperatur. Kalau seandainya saya bilang, jadi P itu merupakan pressure di mana dia dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu jumlah zatnya, kemudian temperaturnya, volumenya. Nah, ini nanti baru kalian masukin rumusnya nRT per V. Nah, kalau kayak gini kan ribet. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Sama halnya dengan kemarin kita belajar tentang growth, microbial growth. Bahwa pertumbuhan mikroba, itu kalau teman-teman sudah belajar di biologi kan nggak hanya disebabkan dari makanannya aja, toh. Atau mungkin dari kondisi udara atmosferiknya, oksigen, CO2, tapi bisa jadi disebabkan karena kompetisi antara dirinya dengan adanya existing microorganism atau mikroorganisme lain yang bahkan ditambahkan. Nah, itu akan memperibet suatu persamaan. Makanya partial differentiation biasanya nggak begitu banyak dibahas. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang berbagai jenis persamaan yang ada di sebelah kanan, dari A sampai H, ini example-nya. Nah, teman-teman harus bisa bedain. Jadi parsial DE itu ciri-cirinya yang tadi. Ketika ada 2 variabel, kemudian juga tak penandanya, simbolisasinya juga seperti ini, delta kecil gitu, maka teman-teman harusnya sudah bisa mulai membedakan, oh berarti hanya yang H ini loh Bu, yang merupakan PDE atau partial differential equation. Sementara yang lain, kalau teman-teman amati, ini kan merupakan fungsi fungsi diferensial yang menyatakan hubungan antara Y aksen sama Y. Begitu juga dengan F, E, kemudian D juga. Kalau yang C ini begitu juga, dan ada T-nya juga. Yang lainnya semua merupakan persamaan differential equation yang normal, yang ordinary. Begitu.
Baik, untuk ordinary dan partial differentiation, apakah ada, differential equation, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke klasifikasi yang kedua. Saya lanjut ya. Yang kedua itu merupakan klasifikasi berdasarkan dia, oh ini masih kelanjutan ya kayak. Oh sorry, ini saya belum ganti. Ini harusnya first and second order. Nanti teman-teman ganti ya, nggak apa-apa dicoret-coret. Ini harusnya jenis yang first and second order. Nah ini yang lebih gampang nih teman-teman pasti bisa bedain. Oke, jadi ingat ya, differential equation itu pasti mengandung turunan, setidaknya turunan pertama atau turunan kedua. Nah, ini kan kalian sudah mulai bisa membedakan nih, mana yang mengandung first order, mana yang mengandung second order. Kalau first ini juga first ya kan, ada Y aksen, Y aksen, Y aksen, first order. Nah, ini yang second order ya kan, saya kasih tanda bintang. Ini juga second order, saya kasih tanda bintang. Ini adalah yang first, kemudian ini juga first. Nah, ini ada turunan kedua dari diferensial yang parsial, maka ini termasuk yang second order. Begitu. Jadi, klasifikasi ini nggak menentukan ini harus masuk mana tertentu, tapi bisa jadi satu fungsi punya sifat, oh ini first order, tapi dia parsial, atau dia ordinary tapi second order. Jadi klasifikasinya bisa banyak. Gitu ya. Oke, yang ini masih gampang. Nah, kita lanjut yang linear dan non-linear sekarang. Kalau linear, teman-teman mungkin sudah mulai, semoga udah mulai paham ya. Ini kan kayak pelajaran waktu SMA. Jadi kalau linear itu intinya yang segaris bisa langsung diberesin, gampangannya kayak gitu. Jadi nggak ribet penyelesaiannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, definisi linear differential equation itu jika pada bagian kanannya, jadi bagian kanan tuh kan sini toh. Bentar ya, mana ya urat-uratan saya? Oh, udah. Bagian kanannya itu yang sebelah sini, sisi setelah tanda sama dengan ini, dia harus dalam bentuk form yang bentuknya summary, jadi kayak entah pertambahan atau pengurangan atau lain sebagainya. Jadi bentuknya itu linear. Nah, kalau di sini dikatakan example-nya yang bukan linear, kita amati ya, tak bunderin. C, F, dan G. Kalau kalian amati, ini kan linear nih A, dalam bentuk yang sejajar nih juga tambah-tambahan doang. Nah, kalau yang C, dia kan ada bilangan apa nih? Bilangan naturalnya kan? Nah, ini yang menyebabkan ada pangkat, makanya jelas-jelas bukan linear. Kemudian yang D, oh ini semua seimbang, linear. E demikian juga, walaupun ini ada sin, tapi sinnya ini sebagai penambah. Beda halnya kalau sinnya sebagai pembagi. Maka ini nanti menjadi tidak linear. Lalu F, juga kalau kalian lihat, ini kan bentuknya apa ya? Nanti Y-nya pun dalam bentuk Y kuadrat, ya kan? Kalau dijabarkan 0,02 YT min 0,02 Y kuadrat T per 1000. Gitu. Kemudian yang G juga teman-teman bisa lihat, ini ada pembaginya. Otomatis juga nggak linear-linear, nggak sederet bentuknya. Nah, yang H ini sebenarnya bukan linear karena dia juga parsial kan. Begitu. Bentar, H ini hitungannya linear, berarti dilihatnya seperti ini, dilihatnya sebagai satu satuan. Jadi lihatnya persatuan. Jadi parsial, turunan parsial yang kedua, ini turunan parsial. Jadi kalau ini dianggapnya linear, kecuali nanti dia dibagi. Gitu. Oke. Linear itu sebenarnya penting ya. Kenapa nanti itu juga menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian differential equation karena lebih mudah untuk diselesaikan dibandingkan kalau kalian punya persamaan dalam bentuk yang non-linear. Kayak tadi ya contohnya saya kasih turunan U per V kan harus diturunkannya dalam bentuk rumus khusus.
Oke, ini untuk linear non-linear. Apakah ada pertanyaan? Suruh membedakan bisa ya, nanti kalau seandainya soal pilihan ganda, saya kasih satu jenis persamaan, kemudian Anda disuruh memutuskan ini jenisnya apa atau mana pernyataan yang salah atau betul, atau jenis klasifikasinya mana yang salah. Nah, itu nanti kurang lebih seperti itu soal pilihan gandanya untuk yang bagian kategorisasi, equation, atau persamaan. Ada pertanyaan dulu? Atau boleh saya lanjut? Jelas, Bu. Jelas ya. Nanti kalau belum jelas, sebenarnya di modul itu sudah sangat detail penjelasannya, tapi mungkin ada beberapa terminologi yang mungkin kalian baru ya. Nah, nanti coba dibaca ulang lagi. Oke, nah kalau untuk pembeda antara autonomous sama yang non-autonomous, itu sebenarnya tergantung dari peran si variabelnya. Ini nggak harus T ya teman-teman, bisa jadi variabel itu X, Y, Z. Ini kebetulan karena contohnya adalah T, jadinya tergantung perannya si T itu sendiri. Well, dikatakan dia itu merupakan autonomous kalau dia si T ini disebutkan, bentar ya, ini kok saya susah nyoret sih. Oke. Si T ini disebutkan pada beberapa bagian dari differential equation. Ini deh cara membedakan, saya kan susah nih kalau kalian hanya memahami definisi. Kita langsung lihat contoh. Ini C, ini E. Ingat ya, yang kita perhatikan adalah peran dari si variabelnya atau variabel. Di bagian persamaan C, teman-teman bisa lihat bahwa T ini fungsinya bukan hanya sebagai variabelnya si fungsi ini, tapi juga sebagai variabelnya pangkat kan, bilangan natural, pangkat dari bilangan natural. Ya, demikian juga pada posisi E ini. Peran T bukan hanya masuk ke suatu fungsi, tapi dia juga ngerangkep punya peran masuk ke ini, variabel fungsi sin. Which is ini sudah beda dari ranahnya YT atau Y aksen T. Jadi kalau seandainya T-nya ini dia masuknya di bagian fungsi YT atau jadi fungsi Y aksen T atau Y double aksen T, ini masih dianggap sah-sah saja karena dia role-nya sama, yaitu sebagai variabel fungsi Y, entah fungsi Y-nya pangkat first order, second order, atau mungkin third order. Tapi ketika dia sudah masuk lagi ke pengali lain, dalam arti dia perannya sebagai pangkatnya si bilangan E, atau dia sebagai pengali untuk fungsi sinnya, atau mungkin nanti dinyatakan dalam bentuk 2T kuadrat tiba-tiba muncul. Nah, jadi misalnya ini fungsinya terus tiba-tiba minus 2T kuadrat. Nah, itu dia sudah punya peran lain kan, maka termasuk golongan yang non-autonomous. Begitu kira-kira bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita hari ini akan banyak latihan soalnya bukan hanya membedakan ini. Kalau membedakan yang penting teman-teman bisa paham definisinya, tapi juga akan belajar tentang bagaimana memberikan solusi dari suatu fungsi. Karena kadang kita harus cek apakah itu solusinya benar apa enggak. Oke. Seperti tadi tak kasih tahu ya, bahwa aljabar itu memang yang menjadi solusi dia adalah nilai dari X itu. Exactly dia pengen tahu X sama dengan berapa. Atau nanti dalam bentuk X kuadrat. Nah, yang ini nanti akan kita cari tahu, teman-teman sudah belajar waktu SD, mungkin dari SD SMP gitu, disajikannya dalam bentuk relationship. Nah, jawaban dari suatu penyelesaian masalah kadang tuh nggak hanya satu solusi, bisa jadi 2 solusi dan bahkan 7 solusi dikatakan seperti itu. Nah, satu solusi itu ketika teman-teman bisa selesaikan ini, oke, kalau kita selesaikan, ini akan menjadi 8 sama dengan 2X, sehingga X sama dengan 4. Ya, kalau kalian lakukan penyelesaian persamaan aljabar.
Atau kalau dia dua solusi, mungkin teman-teman masih ingat ya, untuk beberapa jenis tipe fungsi polinomial, kadang jawabannya nggak hanya 1x. Ini kalau teman-teman masih ingat, saya juga berusaha recall nih, apa namanya, waktu mata pelajaran di SMA ini kan biasanya harus dipecah nih. Kalau seandainya dia ditambah nanti jadi 4, kalau dikali menjadi -3, kalau nggak salah gitu ya. Nah, nanti akan menemukan X1 dan X2. Oke. Nah, ada juga yang benar-benar nggak ada solusinya, karena nanti hasilnya malah negatif. Karena kan sebenarnya kalau tipe kurva seperti ini, itu rata-rata nilai diskriminannya adalah positif. Jadi dia selalu menghadap nilainya positif perpotongannya. Begitu. Bahkan ada yang solusinya tuh banyak banget. Nah, ini contohnya kayak sin X sama dengan 0,1x. Ini saya belum pernah melihat gambarnya, tapi kalau teman-teman nanti sempat iseng mencoba, coba kalian masukkan berbagai jenis nilai X, bisa jadi memang nggak hanya satu nilai X saja yang menjadi solusi untuk persamaan ini. Gitu. Bisa jadi 7, kalau nggak salah disebutkan ada banyak perpotongan seperti itu. Well, ini hanya untuk pengantar aja biar teman-teman tahu bahwa ada banyak jenis persamaan yang memiliki solusi lebih dari satu. Nah, ini uniknya, sekarang yang kita bahas bukan aljabar, tapi differential equation. Oke. Sama halnya dengan aljabar, bahwa persamaan diferensial itu bisa punya lebih dari satu solusi sebenarnya, ya. Dan teorinya bagaimana sih? Oke, jadi sebenarnya teori dari persamaan-persamaan turunan diferensial itu merupakan suatu package, suatu set dari solusi yang bukan merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi yang beda-beda sebenarnya. Oke. Dan itu sebenarnya mengandung free constant. Nah, ada beberapa istilah yang disebut dengan general solution. Jadi seperti tadi saya bilang, ada yang disebut dengan general function. General function itu contohnya, saya kasih contoh sembarang aja, Y aksen T sama dengan Y T minus 5, ya misalnya gitu. Kemudian biasanya akan keluar nih solusi. Nah, solutionnya itu umumnya bisa jadi dalam bentuk YT berapa. Nah, tadi sudah sempat dibahas bahwa T ini merupakan pembatas sangat kondisional. Karena apa? Ketika T-nya 0, itu nanti akan menghasilkan YT yang berbeda. Ketika nilai T-nya ini 5, bisa jadi Y5-nya berbeda. Jadi ketika T-nya itu sama dengan 0, which is Y0, ini disebut sebagai initial value. Oke, dan ketika T-nya ini sama dengan T, maka YT ini disebut dengan special solution, karena sudah sangat spesifik. T-nya ini dimension, misalnya T-nya ini 5, atau 2, atau 3, maka akan jadi special solution. Dan ini, si angka 5, 2, 3 ini yang disebut dengan boundary condition. Ya, jadi tak ulang, ada yang disebut dengan general function dari suatu differential equation, di mana suatu persamaan yang mengandung persamaan turun-temurun. Kemudian ada yang disebut solution, di mana solutionnya itu sendiri merupakan fungsi dasarnya dia, tapi nilainya ini sangat tergantung dari nilai T-nya. Makanya T itu disebut sebagai boundary, karena menentukan limit kan. Kalau T-nya 0, maka nanti jadi initial value. Kalau nilai T-nya itu pada angka tertentu, itu menjadi special solution. Gitu. Ini adalah contohnya. Kalau seandainya langsung dimention T-nya 15. Terus ketika T15, Y-nya adalah 0,4 misalnya. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, nah itu merupakan special solution ketika T sama dengan 15.
bisa juga dinyatakan dalam bentuk luas area di antara TA, T sama dengan 0 misalnya, sampai T sama dengan 24. Itu jadi yang menjadi boundary ya nanti ini. Kalimat T0 sama dengan T24. Begitu. Dan kalau sudah kalian set boundary-nya, biasanya memang persamaan differential equation akan sangat precise, sangat tepat memiliki satu solusi. Jadi dia nggak akan punya banyak pilihan gitu, karena sudah ada boundary-nya. Kayak orang kalau sudah married ya kan, atau sudah pacaran kan sudah ada boundary-nya tuh. Kalau pacaran, oh ini pacarnya si A. Nah, kalian precisely hanya ada satu pasangan, kecuali selingkuh. Jadi ini applicable lah. Kalau kalian sudah ada boundary-nya, otomatis hanya ada satu solusi. Oke, dari sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke latihan yang lebih intens, mungkin yang ini nanti pakai ini ya, kalian mau oret-oretan ya, karena nanti ada hitung-hitungannya. Kalau ini masih penjelasan-penjelasan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Untuk membedakan differential equation sama aljabar, di mana differential equation tadi ada klasifikasinya ya. 4. Ini kalian ngantuk nggak? Pagi-pagi saya takut nih, kalian kelasnya pagi terus masih ngantuk. Biasanya Selasa siang. Oke, opening. Bu. Apa? Masih ngantuk? Enggak, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tadi yang bagian boundary-nya itu, saya masih bingung kenapa kayak T sama dengan 0 itu tuh bisa jadi boundary. Dan apa namanya, T sama dengan 24 itu, Bu. Bentar ya. Oke. Karena itu menjadi pembatas. Kalau misalnya teman-teman masih ingat dulu, kayaknya saya nggak ngajar bagian itu, atau mungkin waktu SMA, ada suatu, mungkin nggak semuanya dari SMA ya, bisa jadi ada yang background-nya bukan IPA mungkin ya, saya nggak tahu sama teman-teman. Tapi kalau kita punya fungsi nih misalnya, ketika kita nggak pernah pasang boundary, kita nggak akan susah untuk menentukan nilainya. Terutama untuk fungsi yang bentuknya curve ya. Ketika fungsinya itu bentuknya curve, misalnya begini, terus langsung pasang boundary nih. Misalnya ini X1, ini X2. Maka akan lebih mudah menyatakan suatu persamaan itu memiliki nilai atau solusi. Nah, luas area di antara dua boundary inilah yang disebut dengan special solution, karena dia sudah punya boundary. Atau bisa juga specific solution atau special solution itu enggak dalam bentuk range. Jadi mungkin yang ini tuh dalam bentuk boundary-nya range, tapi kalau yang T sama dengan 15 itu bentuknya bukan range, tapi dalam bentuk specific point ya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk, oh saya exactly mau di X3 misalnya. Nah ini nanti akan, hasilnya bukan dalam bentuk luas area atau range, tapi dia langsung angkanya Y-nya berapa, Y3. Begitu. Begitu Bayu kurang lebih? Atau ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jadi yang penting teman-teman tahu ini kenapa jadi penting. Karena kalau kita nggak pernah punya boundary, kita nggak pernah punya pasang limit. Ini kayak sehari-hari lah, teman-teman kalau nggak pernah punya boundary sama diri kalian sendiri, kalian nggak akan pernah menyelesaikan suatu pekerjaan, solusi nggak akan keluar. Karena kalian selalu, oh iya, diiyain semua, tapi kan jadi kerjaan nggak kelar. Tapi once kalian ngomong, oh saya cuma bisa kerja, atau belajar, atau kerja kelompok, cuman di atas jam 4 sampai jam 6. Nah, maka otomatis harus ada solusi kan dari jam 4 sampai jam 6 itu kalian ngerjain. Itu ini lebih pemahaman aja sih teman-teman untuk differential equation dan boundary tinggi ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Permisi Bu, saya ingin bertanya. Silahkan. Berarti kalau di situ tuh T0-nya tuh sebagai ini ya Bu, boundary. Berarti cara kita bedain itu dia sebagai initial value atau sebagai boundary gimana Bu? Kalau dia sebagai boundary, biasanya dia dalam bentuk range T0-nya. Kan ini range ya, T0 sampai T24. Tapi kalau hanya dia T0 sama dengan dalam maksud untuk Y0, maka dia fungsinya sebagai initial value. Gitu. Gitu Bu, makasih banyak Bu. Iya, nanti di contoh-contoh ke depannya, memang nanti contohnya itu ketika kalian ngerjain soal atau coba cek di modul,
di chapter-chapter soalnya itu Y0 saja. Nah, kalau kalian sudah lihat, oh ini hanya cuma Y0 aja, berarti ini fungsinya sebagai initial value, bukan sebagai range. Tapi kalau sudah T0 sampai berapa dan berapa, maka dia sebagai boundaries dalam bentuk range. Gitu aja sih bedainnya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Bu, Silakan. saya mau nanya tentang linear dan non-linear, boleh Bu? Iya, silakan. Yang bagian H tadi itu kenapa linear ya Bu? Oke, yang H kenapa linear? Tadi saya Mm-mm. ya kurang fokus. Tadi saya juga lihatnya, oh ini kayaknya bukan non-linear, tapi setelah saya lihat, oh ini linear. Jadi kalau teman-teman lihat yang H, ini kan sebenarnya merupakan fungsi parsial kan ya? Ini fungsi parsial turunan kedua, second order. Yang ini merupakan fungsi parsial first order. Nah, antara parsial pertama dan kedua, ini kan hanya dioperasikan dengan tanda minus nih. Nah, maka itu linear. Jadi, tadi mungkin benar kalau nanti keluarnya dalam bentuk D gini Y, turunan parsial kedua X kuadrat per X. Nah, ini baru menjadi tidak linear. Tapi ini kan merupakan satu kesatuan fungsi. Ya enggak? Maka ini dianggap linear. Begitu. Satu kesatuan fungsi itu contohnya kayak gini loh. Ini tak ibaratnya F1, ini tak ibaratin F2. Jadi sebenarnya kan ini merupakan F1 minus F2, ya kan? Cuman bentuk F1-nya itu memang karena dia parsial seperti ini simbolisasinya. Begitu, makanya disebut sebagai fungsi linear. Begitu kira-kira, apakah jelas? Baik Bu, jelas Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nah, ini saya lanjut ya. Hari ini kita akan nyoba beberapa latihan. Besok, saya belum lihat sebenarnya materi besok, tapi kayaknya besok juga nggak panjang. Jadi kalau seandainya besok masih mau diskusi tentang contoh-contoh latihan soal di sini, yang hari ini juga boleh. Oke, untuk solution, jadi gini, tadi seperti saya bilang, kenapa sih kok kita harus paham sih definisi differential equation, kenapa kok kita harus kategorisasi? Karena memang cara penyelesaian dari suatu differential equation itu sangat unik. Begitu bahkan teman-teman sebenarnya bisa membedakan mana yang kira-kira nggak bisa diselesaikan gitu kan. Nah, jadi syarat yang pertama, suatu persamaan itu supaya gampang penyelesaiannya, itu adalah dia tuh dalam bentuk ODI. ODI itu tadi masih ingat ya? Ordinary differential equation. Kalau ditanya, lah memang yang parsial nggak bisa? Parsial bisa, tapi memang terkenal lebih ribet. Jadi memang dalam modul ini kita banyak membahas ODI. Nah, ada beberapa tipe dari ODE yang selalu bisa diselesaikan. Nah, makanya teman-teman kenapa tadi harus bisa bedain linear non-linear atau yang seperti apa, itu karena biar kita lebih gampang aja bedainnya. Nah, kalau dia jelas-jelas linear, bentuknya itu biasanya lebih bisa diselesaikan. Kemudian atau dalam bentuk sistem yang linear autonomous. Jadi bentuknya linear tapi autonomous itu kan apa namanya yang nilai T-nya itu bukan sebagai role T-nya itu bukan ribet. Jadi saya suka ngafalinnya kalau yang non autonomous bisa jadi fungsinya itu yang tadi F aksen T tiba-tiba muncul 2T kuadrat plus E pangkat T. Nah, itu yang non, itu kan ribet penyelesaiannya. Nah, ini susah untuk bisa diselesaikan secara langsung. Atau mungkin harus banyak informasi yang diperoleh. Oke. Nah, ada juga sebenarnya non-linear juga mungkin. Tapi dia tipenya adalah equation logistik. Ini yang nanti teman-teman akan logistik itu kalau nggak salah nanti belajarnya pas materinya Pak Sung deh, saya lupa. Tapi harusnya nanti di akhir itu sempat belajar persamaan logistik, terutama untuk memprediksi pertumbuhan mikroba. Karena kan ingat ya, pertumbuhan mikroba itu nggak selamanya mikroorganisme itu selalu eksponensial. Tapi ada dia stasionari, ada pas dia lagi layah-layah, udah makhluknya mati gitu. Makanya
nanti akan teman-teman lihatnya di logistik itu seperti apa sih. Nah, jadi at least kalau teman-teman sudah tahu, oh dia linear, kemudian dia linear yang autonomous, itu more or less bisa dikerjakan. Kalau yang C, part yang ketiga ini, itu memang somehow bisa dikerjakan, tapi kita nggak akan bahas di bab ini, karena itu nanti teman-teman akan belajar di materi terakhir. Oke? Oke. Ini hanya sebenarnya beberapa contoh ya dari persamaan linear ODE. Kita nggak akan banyak belajar terlalu menghafal konsep teorinya. Kita nanti akan langsung ke latihan saja. Tapi di sini perlu teman-teman tahu bahwa sekalipun dia linear, tapi bisa jadi solusinya super complicated. Ya, jadi sekalipun dia linear, solusinya bisa jadi complicated. Well, makanya biasanya supaya dia lebih simple, itu harus diketahui nanti nilai ketika variabelnya sama dengan 0 yang disebut dengan initial value. Nanti ada step by step-nya ya, cara mengerjakannya. Oke. Nah, yang ribet-ribet kayak gini, kalau kalian lihat ini kok ribet ya Bu persamaannya, kalian nggak usah khawatir ya, kita nggak akan melihat keribetannya. Tapi kalau yang complicated seperti ini memang part of logistic equation juga, dan kita nggak akan banyak bahas. Tapi yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana mengevaluasi sebenarnya solusinya itu adalah solusi yang tepat nggak untuk persamaan equation-nya. Itu yang akan kita pelajari di bagian checking solution. Oke? Jadi ini yang penting teman-teman tahu bahwa bentuk linear itu contoh-contohnya seperti apa. Ya, mungkin ada pertanyaan kayak begini. Bu, ini kenapa dikategorikan linear? Ini kalau kita breakdown, dia kan menjadi AYT min AY kuadrat T per B. Nah, ini kan sebenarnya masih linear. Kecuali dia sampai dibagi YT atau dibagi dalam bentuk T dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya masih linear. Jadi ini adalah contoh-contoh persamaan linear ordinary differential equation yang kalau kita lihat sekilas mata, wah ini ngerjainnya butuh beberapa step dan memang benar. Jadi untuk menyelesaikannya setidaknya teman-teman punya beberapa informasi yang dibutuhkan. Biasanya tipe soalnya nanti, ini hanya sebagai contoh aja, kalian akan dikasih general form. Jadi persamaan umumnya seperti apa, ya kan? Setelah dikasih tahu persamaan umumnya, nanti akan dikasih tahu solution. Nah, biasanya pertanyaannya adalah, apakah solutionnya ini bisa menjawab atau sesuai dengan general form-nya. Oke, kita break dulu ya 5 menit. Nanti kita akan lanjut setelah ini untuk latihan soal. Teman-teman silahkan bawa buku oret-oretannya. Oke, saya stop dulu sampai sini. Kita mulai 9.25 ya nanti setelah ini. Terima kasih.